Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Baik ibu-ibu, bapak-bapak, tete-tete, a adik-adik. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, amin. Oke, kali ini kita akan mendengarkan lagi kajian dari guru-guru kita ya teman-teman, agar kita menambah lagi wawasan tentang ilmu kita ya teman-teman. Kali ini kita akan mendengarkan dari guru kita Habib Nopel Al-Idrus ya teman-teman. Oke, kita simak aja kajiannya. Kita ini ngebahas apa? Kunci agar hidup tidak susah, uang selalu mengalir. Oke, kita dengarkan ya teman-teman. Gak ada hubungan asab dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan orang Persia. Tapi karena cinta pada Rasulullah SAW, cinta pada keluarga Rasulullah SAW dengan cinta yang luar biasa, sampai akhirnya cintanya dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, Salman minna, ini orang kita, ini orang kita, ini orang kita, ini bukan orang lain, ini orang kita. Ahlul Bait ini bukan orang lain, orang kita. Nah, ini yang harus kita kejar. Bagaimana kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkan keluargamu sholat. Maka Nabi Muhammad SAW selalu berpesan kepada keluarganya, sholat, sholat. Kalau ada anggota keluarganya yang mengalami kehidupan ini sempit, ya ada gangguan secara lahiriah dalam kehidupan dunia, maka Rasul mengatakan as-sholah, suruh sholat. Itu perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada antum semua, kepada saya. Perintahkan keluargamu sholat. Ini penting sekali karena kaitannya dengan urusan rezeki lancar, nggak ruwet, datang berlimpah ruah dari segala arah. Kalau yang saya sampaikan malam hari ini saya amalkan dan antum amalkan, gak mungkin antum pusing, gak mungkin saya pusing urusan dunia model apapun, kondisinya apapun, tidak ada kata mumet. Enak atau enggak enak itu? Enak. Caranya bagaimana? Ya mulai kita panggil anak, ayo wudhu yang benar. Tahu enggak ini rukun-rukunnya wudhu? Ya rukunnya wudhu itu ya kamu tahu enggak ini? Awalnya niat, kapan tuh niat tuh? Waktu basuh wajah tuh, niat. Basuh wajah yang mana basuh wajah? Praktekan, ayah ngajarin anaknya, suami ngajarin istrinya. Mulai dari wudhu, dari sholat diperhatikan rukuknya bagaimana, i'tidalnya bagaimana. Diterangkan, ini kalau begini batal, begini nggak batal. Terus diperintahkan sholat. Ayo sholat. Istrinya, malam suaminya bangun tahajud, istrinya dibangunin, dek, sholat yuk, ayo sholat. Walaupun nanti akan ada, Masya Allah, amukan dari istri, saudara-saudara. Ini pengakuan para suami. Dan sebaliknya ketika istri bangun, perintahkan suami saya sholat, mas sholat, ayo mas bangun sholat. Suaminya mengeluarkan hujatan demi hujatan, ancaman demi ancaman kepada istri yang ngajak sholat. Kan luar biasa ya, istri ngajak ke surga diancam dengan berbagai ancaman yang mengerikan, saudara-saudara. Itu terjadi zaman dahulu dan zaman sekarang karena setannya sama. Betul. Nah, makanya ada lanjutannya, wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat tadi. Bersabarlah dalam mengajak sholat, bersabarlah dalam khusyuk untuk sholat, bersabar dalam menerapkan adab-adab sholat. Kenapa? Karena setan sholat itu setan yang paling tinggi pangkatnya. Di samping setan perusak rumah tangga, itu setan sholat. Berbaris-baris menghalangi, jangan sampai orang ini sholat. Kalau udah sholat, jangan sampai sholatnya diterima. Kalau ada diterima, jangan sampai pahalanya penuh. Terus setan itu berjuang. Makanya kita bukan dikatakan wasbir alaiha, tapi wastobir alaiha, ada tambahan toknya. Sama-sama artinya sabar tapi beda.
Kalau wastabir alaiha ini kamu harus berjuang untuk bisa sabar. Kalau wasbir ya udah terima sabar deh, sabar. Itu namanya sabar. Kalau wastabir alaiha kamu harus berjuang untuk sabar. Karena ini urusan sholat. Ya urusan sholat. Sabar untuk cari jamaah. Sholat sendiri sama dengan tidak sholat, kewajiban gugur, tapi pahala cuma satu. Sama dengan tidak sholat. Kalau mau pahalanya besar jamaahnya adanya cuma istri. Istri belum sholat isya, tapi sudah tidur. Pertanyaan saya, bangunin istri yang udah tidur belum sholat isya untuk diajak berjamaah sholat isya. Kira-kira perang atau enggak perang? Oh, ini pengalaman semua. Perang atau enggak perang? Perang. Bentar lagi, sampai enggak ada kata lagi. Karena kedua-duanya akhirnya tidur. Dan akhirnya setannya menang. Dua-duanya akhirnya enggak sholat isya. Bangun-bangun jam 8 pagi. Ya, kamu sih enggak bangunin dari mana gitu ya. Insyaallah. Wastabir alaiha, bersabarlah. Bangunin suami, bangunin istri untuk sholat. Cacian, makian, ekspresi wajah yang gak enak, semburan kalimat, itu semua setan yang lagi nempel. Wastabir alaiha, sabar dalam mengerjakan sholat berjamaah. Tunggu, ayo berjamaah. Bersabarlah. Sempurnakan. Ya, rukuknya ya jangan tergesa-gesa. Sujudnya yang benar sujudnya. Baca Al-Fatihahnya pelan-pelan, tartil. Jangan tergesa-gesa, yang sabar. Sabar betul dalam melaksanakan sholat, khusyuk untuk sholat, dan lain sebagainya. Wastabir alaiha. Hasilnya apa ini? Nah, ini loh yang penting. Kalau kita sudah mengamalkan semua itu, ya kalau kita sudah mengamalkan semua itu, hasilnya adalah la nas'aluka rizqa. Ini tafsirnya banyak. Kalau diterjemahkan di sini, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sejak kapan Allah minta rezeki kepada Nabi Muhammad SAW? Maksudnya apa ini? Makanya kita nggak boleh membaca Al-Quran dari terjemahannya. Karena bisa artinya beda 180 derajat. Terjemahan, tapi bukan itu maknanya. Maka nanya kita kepada ahli tafsir. Apa ini maksudnya? Kami tidak minta rezeki kepadamu. Maksudnya adalah Allah tidak mengharuskan Nabi Muhammad SAW menjamin rezeki orang lain. Enggak. Saya enggak suruh kamu menuhin rezeki-rezekinya orang itu, enggak. Yang saya suruh kamu sholat, ajak keluargamu sholat. Saya perintahkan kamu untuk sholat, saya perintahkan keluargamu untuk sholat. Bukan kamu mikirin gimana fulan makan, gimana fulan, bukan itu. Enggak. Kenapa? Urusan rezekinya orang-orang sudah jadi jaminanku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki mereka semua sudah aku jamin. Jadi kamu tidak bertanggung jawab terhadap rezekinya siapapun. Ya, ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, ayat ini adalah jaminan. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kamu enggak usah pusing. Karena Allah enggak perintahkan kamu untuk membuat rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk menetapkan rezekimu. Allah enggak perintahkan kamu untuk mencari rezekimu, enggak. Yang diperintahkan kamu disuruh sholat dan perintahkan keluargamu sholat. Didik keluargamu sholat. Ajak keluargamu sholat. Itu yang Allah suruh. Kalau betul-betul ini kita yakini, kita jalankan, janjinya Allah Ta'ala, nahnu narzukuk, kami yang akan selalu memberi kamu rezeki. Oke teman-teman, itu dia tadi kajian dari Habib Novel Al-Idrus teman-teman. Semoga bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing ya teman-teman, terutama diri saya sendiri ya, terutama kalian juga bisa menerapkan, amin amin. Jadi semoga kita doakan juga Habib Novel sehat selalu, amin. Teman-teman juga sehat selalu. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.